lapangan terkait hutan register yang Kuasa Hukum LKBH Sumatera tinjau lokasi perambahan hutan lindung yang berada di Ekroso Tapanuli Tengah terkait lahan gundul yang sudah ditanami sawit juga sungai yang sudah kering dipenuhi batang kayu, perambahan hutan lindung di wilayah Dolok Sigor dan Desa Ekroso, Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengancam kelestarian hilangnya habitat flora dan fauna, erosi tanah, banjir dan tanah longsor di daerah setempat. Yang diperkirakan kurang lebih 300 hektar hutan register yang berbataskan dengan daerah Humbang Hasundutan, yang dulunya dipenuhi berbagai macam pohon, saat ini sudah gundul dan beralih fungsi menjadi tanaman sawit. Tim aktivis pemerhati lingkungan dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera, bersama tokoh pemuda setempat turun ke lokasi pada hari Minggu 27 Juli tahun 2025, turun ke lokasi untuk melihat langsung memastikan dampak kerusakan hutan tersebut. Juga melihat langsung aliran sungai yang dulunya ramai dikunjungi warga berwisata. Juga sebagai sumber air masyarakat saat ini kondisinya sudah kering. Perambahan hutan ini juga untuk melakukan identifikasi lokasi yang terindikasi terjadinya perambahan hutan, pemetaan area yang terdampak serta pengumpulan data dan informasi terkait penyebab dan dampak perambahan sebagai bahan tambahan keterangan atas pelaporan LKBH Sumatera ke Polres Tapanuli Tengah. Sebagaimana surat tanda penerimaan laporan Stetepel nomor LP atau B316 via 2025 SPKT atau Polres Tapanuli Tengah, Polda Sumatera Utara tertanggal 16 Juni tahun 2025 lalu. Untuk sampai ke lokasi, tim harus menempuh jarak kurang lebih 7 km dengan berjalan kaki dari tapian sungai yang sudah mengering dan menyusuri jalan bekas alat berat yang dipastikan sudah pernah masuk dan beroperasi. Di kawasan hutan lindung itu juga masih terdengar suara alat pemotong kayu seperti sensor, yang menandakan masih adanya aktivis warga yang sedang melakukan perambahan hutan tersebut. Sangat miris terlihat akibat perambahan hutan ini. Selain aliran sungai yang sudah mengering, di sepanjang daerah aliran sungai dan tungkul batang kayu yang menumpuk dan berserakan begitu saja. Dulu kata masyarakat setempat, sungai ini banyak dihuni beberapa jenis ikan. Namun sekarang satu ekor ikan pun tidak ada lagi, ungkap masyarakat kepada tim LKBH Sumatera. Sangat miris terlihat akibat perambahan hutan ini. Selain aliran sungai yang sudah mengering, di sepanjang aliran sungai juga tungkul batang kayu yang menumpuk dan berserakan begitu saja. Di tengah perjalanan tim LKBH Sumatera yang bertemu dengan salah seorang masyarakat yang sedang membersihkan tanaman sawit yang mengaku bermarga Marbun, saat ditanyai terkait pemilik sawit ini adalah oknum anggota DPR Tapanuli Tengah berinisial AHM, dia membenarkan. Namun tidak mengetahui berapa hektar lahan sawit yang dimilikinya. Yang saya ketahui dia membelinya dari masyarakat juga, tapi saya tidak tahu berapa luasnya yang dibeli. Alat berat masuk setelah dibeli dari orang lain, dan saat alat berat masuk tidak ada lagi pohon besar, ucap marga Marbun. Sekitar 3 jam perjalanan dengan mendaki dan menuruni gunung yang curam, akhirnya tim tiba di lokasi hutan register yang sudah beralih fungsi perkebunan sawit yang diperkirakan sudah ada 6 bulan. Tokoh pemuda Desa Ekroso Damri menyampaikan akibat perambahan hutan lindung yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit yang merusak aliran sungai yang sudah mengering. Dulunya ini adalah sungai tempat wisata permandian yang dikunjungi masyarakat yang berada di Dolok Sigordang berbataskan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mengakibatkan sungai rusak parah, ujarnya. Ironisnya, ketika hujan turun, sungai ini hanya menjadi besar mengakibatkan banjir di bagian hilir yang merupakan perkampungan masyarakat. Ketua Lembaga Konsultasi Hukum Sumatera, Perlaungan Silalahi, didampingi aktivis lingkungan lain, menyampaikan kedatangan mereka untuk melakukan cek TKP perambahan hutan dan memastikan bahwa telah terjadi
suatu tindak pidana perambahan hutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Perlaungan Silalahi menjelaskan dari cek TKP yang dilaksanakan pihaknya melihat perambahan hutan ini kurang lebih 300 hektar yang dirusak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dinilai kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar. Ia meminta kepada Presiden Prabowo Are juga Menteri Kehutanan Ari, Kapolri dan Kapoldasu, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Tengah, terkhusus kepada Kapolres Tapanuli Tengah, agar serius untuk menindaklanjuti dan memproses siapapun oknum atau pelaku perusak lingkungan ini, ungkap LKBH Sumatera. Kami sudah melaporkan hal ini kepada Polres Tapteng, bukan pengaduan masyarakat, dan kami juga sudah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan SP2IP. Tertanggal 12 Juli tahun 2025 lalu, harapan kami kepada pihak penyidik khususnya kepada Kapolres Tapteng, karena ini adalah kepentingan bersama masyarakat dan kemudian rusaknya alam yang sudah kita saksikan bersama, agar serius menindaklanjuti laporan kami, ungkap Ketua LKBH Sumatera, Perlaungan Silalahi. Apa yang akan kita lakukan, Pak? Kemudian setelah ini dilaporkan di Polres Kabupaten Tapanuli Tengah, yang artinya ini adalah laporan polisi, bukan Dumas. Bukan Dumas, ini laporan polisi. Dan kemudian kami sudah menerima daripada SP2HP, pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tertanggal 16 Juni 2025. Harapan kami kepada pihak penyidik, khususnya Bapak Kapolres Kabupaten Tapanuli Tengah, karena ini adalah kepentingan bersama dan masyarakat, dan kemudian dampak